Anak umur 18-24 bulan udah bisa apa aja sih, Dok? Di seri ini akan ada 10 video tentang pertumbuhan dan perkembangan anak dari usia 0 sampai 6 tahun. Nah, Mami Dedi bisa nonton sesuai kategori umur anaknya. Sekarang kita lanjut dari usia 18 sampai 24 bulan. Dari sisi motorik kasar, ini akan melanjutkan tahapan perkembangan motorik kasar yang ada di usia sebelumnya, 12 sampai 18 bulan. Jadi kalau belum nonton, Mami Dedi bisa nonton yang di video sebelumnya. Nah, di usia 18 sampai 24 bulan ini, Mami Dedi bisa stimulasi dan ajak anak untuk mau berlari atau berjalan dengan agak berjinjit, atau juga dia bermain di air, menendang, melempar, menangkap bola besar, lama-lama bisa dikecilin bolanya, atau naik turun tangga juga. Tapi tetap awasi jangan sampai ada yang berbahaya ya. Nah, lalu biasanya untuk anak umur 18 sampai 24 bulan ini jalannya udah mantep, udah nggak terhuyung-huyung lagi nih. Nah, di usia ini seharusnya anak itu udah lebih firm, lebih kokoh, udah solid, jadi jalannya udah seimbang, nggak miring ke kanan atau ke kiri, dan biasanya udah jarang jatuh. Nah, lalu juga di usia ini kita udah mulai bisa lebih intens lagi untuk melatih keseimbangan tubuh. Nah, pelan-pelan Mami Dedi bisa ajari anak untuk berdiri dengan satu kaki secara bergantian. Misalnya untuk melatih keseimbangan mereka. Nah, mungkin di awal kita bisa pegangin dulu nih tangannya, atau kita bisa minta dia untuk angkat kaki, bertumpu ke kita, atau mungkin juga bertumpu ke tembok, gitu ya. Nah, usahakan anak itu untuk menjadi terbiasa dan bisa berdiri dengan seimbang dalam waktu yang lebih lama setiap kali dia mencoba permainan ini. Gitu ya. Lalu juga biasanya anak itu juga bisa akan mendorong mainannya dengan kaki, atau ya antara ditendang kecil atau dia didorong dengan kaki, gitu ya. Nah, terus biasanya bisa kita coba dengan kasih bola, bisa juga ada mainan yang bisa ada rodanya yang bisa didorong, kayak gitu biar supaya lebih gampang dorongnya ya. Lalu dari sisi motorik halus, biasanya anak ini akan udah mulai mengenal berbagai ukuran dan bentuk, jadi makin lebih jelas lagi. Nah, Mami Dedi bisa bikin lubang-lubang yang berbentuk, misalnya ada yang bentuknya kayak kotak, ada yang bentuknya persegi panjang, ada yang bentuknya segitiga, gitu ya. Kalau misalnya malas bikin, kita bisa juga kok ada beli banyak mainan anak yang udah dijual untuk melatih fungsi ini. Yang kotak, yang lingkaran, yang bintang gitu ya, udah ada benda-bendanya yang shape-nya itu yang bisa langsung kita masukin ke dalam bolongan-bolongannya itu. Nah, lalu juga anak ini kita bisa ajarkan untuk main puzzle. Tapi bukan puzzle yang kayak orang dewasa ya, yang udah sampai ribuan piece gitu. Kita coba mulai dari 2, 3 piece atau 4 piece. Yang penting dia bisa tahu, oh ini nyambungnya ke sini, oh bawahnya nyambung ke sini. Kita bantuin, kita arahin. Nah, lalu juga kita udah mulai kita ajarkan menggambar wajah atau bentuk. Nah, biasanya ya bukan jadi gambar bagus jelas begitu ya, tapi kita bisa arahin, oh kita kasih anak itu kertas, kita kasih dia pensil atau krayon atau pensil warna, lalu kita mulai arahin nih, bikin bentuk bulatnya seperti apa, garisnya seperti apa. Nah, lama-lama kita bisa arahin, oh ini mata loh, posisinya di sini, hidung tuh di sini, bibir, telinga tuh di sini, gitu ya. Nah, lalu anak juga bisa kita ajarkan untuk membuat berbagai bentuk gitu ya, dari adonan kue atau lilin mainan yang kayak Play-Doh kayak gitu. Nah, kalau Mami Dedi ada yang suka baking misalnya, bisa nih bagi sedikit adonan kuenya yang adonan tepungnya itu untuk dimainin sama anak, dibikin-bikin jadi bentuk apapun, ada yang dibuletin, digepengin gitu ya, dilonjongin, itu biasanya tergantung anaknya gimana sambil kita arahin. Kalau punya cetakannya juga lebih lucu, jadi bisa tahu nih, bisa jadi bintang, bisa jadi hati, dan lain-lain. Nah, kalau dari sisi bicara dan bahasa, anak ini akan sudah bisa mengerjakan perintah yang sederhana. Misalnya, kita tolong ambilin bolpen dong, tolong ambilin bola dong, taruh dong mainan kamu, balikin lagi ke situ, gitu ya. Nah, jadi kita stimulasi anak, ajari dia, jadi kita tahu, oh dia udah ngerti nih yang kita mau dia apa, dan dia juga mau ikut melakukan apa yang kita suruh. Tapi pakai kata-kata yang sederhana dulu ya, jangan yang susah-susah. Nah, lalu
biasanya anak itu juga akan bisa mulai untuk menceritakan apa yang dia udah lihat gitu ya. Mungkin ada anak yang udah pinter banget bisa cerita panjang lebar, ada juga anak yang masih terpatah-patah ceritanya, tapi it's okay. Oke, yang penting dia udah bisa mulai mau mengekspresikan, udah mulai mau bikin nyambung-nyambungin kalimat sehingga menjadi cerita yang bisa kita pahamin. Bisanya juga bisa dari cerita apa yang dari buku gitu, atau mungkin ada dari tontonan ya dia tonton, seperti kayak gitu. Atau mungkin pas kemarin jalan-jalan ke kebun binatang ngelihat ada hewan singa, hewan gajah dan lain-lain. Atau mungkin pas ke mall dia ngelihat ada mainan ini itu, dia akan mulai mau menceritakan kembali apa yang dia lihat. Nah, lalu kalau dari sisi sosial dan kemandirian, biasanya itu kalau anak-anak di umur segini kadang-kadang kalau dia udah rewel, dia marah, itu mungkin bisa lebih kelihatan gitu. Kadang-kadang ada yang sampai teriak-teriak, ada yang sampai guling-gulingan. Nah, yang seperti itu kita coba berikan waktu, Mami Dedi berikan waktu untuk supaya kita bisa tenangkan anak itu perlahan-lahan. Jangan langsung dibentak, jangan langsung nggak boleh ini itu. Kadang-kadang anak-anak itu juga mungkin dia merasa frustrasi dan dia sulit untuk bisa mengungkapkan apa yang dia mau sampaikan sehingga jadi marah-marah kayak gitu. Oke, nah di usia ini juga anak-anak akan mulai juga bisa melepaskan bajunya sendiri. Seperti yang kita udah ajarkan anak-anak itu di usia 12 sampai 18 bulan yang di video sebelumnya. Nah, kita bisa makin stimulasi terus anak-anak untuk bisa copotin baju sendiri, copotin celana sendiri gitu ya. Dan pelan-pelan udah mulai coba suruh pasang sendiri, pakai sendiri celana, bajunya pelan-pelan gitu ya. Lalu juga di usia ini biasanya anak-anak udah akan mulai bisa makan, misalnya pakai sendok, pakai garpu gitu ya. Coba stimulasi, kasih anak makan alat makan yang sendiri. Terus, tapi tentunya pakai alat makan yang bahannya tuh yang shape-nya tumpul gitu ya. Yang nggak mudah pecah juga, jadi itu aman untuk anak-anak. Ya, tapi kadang-kadang saya juga lihat banyak sih anak-anak yang tetap masih mau pakai tangan gitu ya, masukin sendiri. Tapi it's okay, yang penting tetap distimulasi terus aja. Nah, lalu juga biasanya anak-anak umur segini tuh udah mulai nyari temen nih. Nah, kalau misalnya dia udah suka cari temen, mungkin dia di komplek rumah ada teman-teman seumuran. Nah, biasanya mereka udah mulai mau coba ngajak main nih dengan teman-teman yang sepantarannya dia. Misalnya kayak main petak umpet kah, main kejar-kejaran kah, atau yang lain-lain, loncat-loncat bareng ya, namanya juga anak-anak ya, biasanya kayak gitu. Nah, lalu juga biasanya kita bisa juga main rumah-rumahan nih sama mereka. Biasanya kita bisa pakai dus yang udah nggak kepake, lalu kita bikin tumpuk-tumpukin, gunting-gunting, lem-lem untuk jadi seperti rumah. Lalu kita bisa sambil ceritain juga nih, ini tuh rumah nih, ini biasa kita tinggal namanya di rumah. Nanti kita tidur di sini, nanti ini rumah tuh fungsinya supaya kita nggak kehujanan dan lain-lain. Nah, lalu biasanya di umur segini kita juga akan bisa mulai mengenalkan jenis kelamin kepada anak-anak. Jadi kita mulai bisa kasih tahu, oh kalau kita itu dilahirkan perempuan dan laki-laki. Jadi nggak ada nih di tengah-tengah, nggak ada neutral gender, nggak ada yang cowok jadi cewek, cewek jadi cowok. Itu penting banget untuk diajarkan kepada anak-anak di era sekarang ini. Karena yang saya tahu ada sekolah yang memang udah mendukung untuk anak-anak itu kalau yang ngerasa dia dirinya bukan cowok, bukan cewek, somewhere in between atau apa. Tapi intinya tetap kita ajarkan anak kita cowok ya cowok, cewek ya cewek. Cuman dua itu aja, nggak ada yang lain. Oke? Nah, itu juga bisa dilihatin figur papinya. Oh, kalau papinya ya pria, cowok gitu. Atau masih kecil, dia boy. Tapi kalau udah gede, dia akan jadi man kayak gitu ya. Anak cowok jadi laki-laki, atau kalau yang cewek akan nanti jadi wanita, seperti itu, seperti maminya. Nah, pada usia 18 sampai 24 bulan ini biasa secara pertumbuhan anak akan mengalami kenaikan berat badan minimal sama seperti yang sebelumnya 240 gram per bulan, tinggi badan minimal 1 cm per bulan, dan lingkar kepala itu minimal 0,25 cm per bulan. Nah, tolong bawa anak ke dokter jika menunjukkan tanda bahaya atau red flags ini. Yang pertama, secara motorik, dia jalannya malah yang tadinya jinjit-jinjit hanya untuk bermain, ini malah jinjit melulu gitu ya. Jadi malah jadi kayak setiap saat jalannya tuh jinjit, bukannya sengaja jinjit gitu ya, memang jinjit terus gitu. Nah, lalu juga kalau udah sampai umur 2 tahun, anaknya masih nggak bisa naik tangga, turun tangga gitu.
Ataupun juga disuruh pakai sendok dia bingung, susah koordinasiinnya. Atau kalau disuruh numpuk balok dia juga nggak bisa gitu. Dari sisi interaksi sosial biasanya tetap sama, kita selalu pantau kalau dia males atau dia menghindari kontak mata, dia nggak mau main sama teman sebayanya, males gitu, punya dunianya sendiri. Atau juga sharing, males sharing sama yang lain, nggak suka ganti-gantian sama yang lain, jadi maunya dia duluan, nggak mau ngantri, seruduk sana, seruduk sini. Dan kalau dia punya mainan, dia nggak mau sharing. Itu biasanya juga kita mesti coba konsultasikan ya. Dari sisi bahasa, biasanya usia 24 bulan ini anak udah bisa lebih dari 50 kosakata. Jadi kalau kurang dari itu, kita juga coba bisa stimulasi lagi. Tapi kalau memang belum bisa ngomong sampai ada 2 kata, misalnya kayak nggak mau, mau susu, mau gendong sampai umur 2 tahun, itu boleh coba ngobrolin sama dokternya. Lalu juga kalau misalnya anak itu sulit untuk mengikuti perintah sederhana, misalnya, ayo ke sini, tolong ambilin bola dong, taruh dong mainan kamu ke sana, pinjem dong mainannya. Dia juga nggak ngerti, diem-diem aja bingung gitu. Nah itu juga boleh dikonsultasiin. Secara kognitif biasanya dia itu nggak mau main yang kayak pura-pura, yang pretend play yang saya ceritain itu. Misalnya kayak nggak mau merawat boneka, nggak mau kasih makan boneka, nggak, misalnya kalau dia ditelepon nggak pura-pura ngomong di telepon gitu kan. Biasa dia lihat kita ya, orang tuanya pegang handphone, dia halo, kayak gitu-gitu. Dia biasa, anak tuh juga akan, kalau handphonenya dia ambil, dia juga suka gitu, halo, gitu-gitu. Suka kayak pura-pura lagi ngobrol di teleponnya. Lalu juga kalau misalnya dia sulit untuk mengelompokkan bentuk dan warna yang sama. Dia nggak tahu yang kancing-kancing yang mana, bola-bola yang mana, yang warna merah, warna biru, warna hijau yang mana, gitu. Atau yang kalau misalnya sampai kehilangan keterampilan yang sebelumnya udah dikuasain. Misalnya anak itu udah tahu nih 1, 2, 3 sampai 10. Tapi nggak tahu kenapa pada saat kita minta dia untuk ngitung, dia juga kayak bingung. Dan bingungnya tuh selalu jadi bingung gitu. Oke? Atau kalau misalnya dia udah mulai tahu nih huruf-huruf tertentu A, B, C begitu yang tadinya dia udah bisa, mungkin sampai Z udah bisa. Tapi sekarang dia jadi bingung, sama sekali dia nggak tahu. Dia kayak nggak tahu sama sekali gitu. Nah itu ya udah mesti diperiksain juga. Atau kalau misalnya kita lihat pertumbuhan anaknya itu kurang dari target minimal per bulan, ini juga mesti bisa diperiksain ke dokter. Nah, save dan share video ini ya. Dan coba ceritain di komen, apa pernah ada masalah yang seperti saya ceritain pas anak usia 18 sampai 24 bulan, terus diapain?